أنفسنا يهده الله فلا مضل له ومن يضلل لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على آمين اللهم يا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تسبع ودعوة لا يستجاب لها. Alhamdulillah, di malam hari ini kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala ya, bersama dengan rintikan air hujan yang semoga membawa berkah kepada kita semuanya. Di malam hari ini kita tetap menyelenggarakan majlis ilmu yang semoga Allah memberkahi, menjadi majlis yang dapat menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga majlis ini menjadi majlis kebahagiaan tatkala kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Jamaah fillah rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan malam hari ini kita akan membahas di bab yang ke-35, yaitu al-kufru bi ni'matillah, mengingkari terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Telah kita ketahui bersama betapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Ibrahim ayat yang ke-34, wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh, kami wa atakum, dan telah dia berikan kepada apa-apa yang kalian butuhkan, yang kalian minta. Allah Subhanahu wa taala telah banyak mengabulkan permohonan-permohonan hamba, termasuk permohonan kita, yang Allah Subhanahu wa taala zat yang begitu pemurahnya, bahkan memberi di luar apa yang kita minta. Kita hajat, kita butuh kepadanya, Allah memberi tanpa kita memintanya. Saking maha pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah mengatakan, wa in ta'udu ni'matallah, jika kalian ya mau menghitung nikmat Allah ya, la tuhsuha, pasti kalian tidak akan mampu menghitung semua nikmat-nikmatnya. Saking banyaknya nikmatnya, jumlah yang demikian banyaknya, dan berbagai macam nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Seandainya kita benar-benar memeluangkan waktu dari pagi sampai sore sampai malam menghitung nikmat Allah, tidak akan mampu kita menghitung semua nikmatnya. Pasti ada yang belum terhitung dari nikmatnya, saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Innal insana ladzalumun kafar, sesungguhnya manusia kebanyakan adalah zalim ya, diberi nikmat banyak tetapi untuk digunakan untuk bermaksiat kepada Allah yang memberikan nikmat. Ini zalim, benar-benar zalim, kurang ajar itu ya. Seorang diberi nikmat supaya dia bisa merasakan nikmat tersebut, ternyata justru digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kezaliman yang sering kita lakukan dan mayoritas manusia lakukan ya. Sehingga ucapan tobatnya Nabi Adam alaihissalam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam mengakui dirinya berbuat zalim. Allah telah melarang untuk memakan satu buah, mendekati pohon saja itu dilarang. Tapi karena setan membisikinya, dia
Nabi Adam tergoda oleh setan, mendekati pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut, bahkan memakannya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menghukumnya. Ya. Qulna ihbitu minha jami'a. Ya. Keluarlah kalian semua. Artinya Nabi Adam dan istrinya diusir dari surga. Dikeluarkan dari surga, yang surga tempat yang paling nikmat, diusir, dikeluarkan, kemudian diturunkan ke bumi. Maka sesungguhnya hakikatnya bumi ini adalah tempat hukuman. Hakikatnya bumi ini adalah tempat hukuman untuk nenek moyang kita, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Sehingga seorang tidak akan pernah merasa nyaman hatinya, tidak akan pernah puas jiwanya, kecuali dikembalikan lagi ke tempat semula. Bapak kita itu dulu di surga. Jiwa itu tidak akan pernah merasa nyaman, merasa tenang, kecuali kalau kaki kita sudah menginjakkan di surga, dikembalikan ke tempat asal kita, diciptakan oleh Allah. Itulah baru kebahagiaan sempurna kita raih. Sehingga dunia ini adalah darul ibtila. Dunia ini adalah kampung ujian. Ya. Karena ujian, Allah Subhanahu wa taala memberikan segala macam ujian, yang ujian berbagai macam. Bagaimana seseorang untuk benar-benar mengakui nikmat-nikmat Allah, kemudian mentaati atas kenikmatan tersebut. Allah menguji dengan nikmat-nikmat yang demikian banyak. Ya, diberikan lapang hartanya, diberikan kesehatan, diberikan anak, diberikan istri, diberikan tempat tinggal, diberikan makanan setiap hari, diberikan setiap hari bisa menghirup udara. Nikmat-nikmat yang Masya Allah sangat banyak dan sangat mahal. Ya. Kita lihat orang-orang yang kesulitan bernafas, mereka datang ke rumah sakit disambung dengan oksigen. Hanya untuk bernafas mereka butuh biaya yang tidak sedikit. Setiap hari dia harus keluarkan berjuta-juta itu. Ya, kalau nggak ada BPJS, Masya Allah, banyak orang yang kena COVID, habis sawah, habis rumahnya, habis kendaraannya, habis hartanya. Kenapa? Karena nafas itu mahal sekali. Nikmat Allah Subhanahu wa taala begitu banyak. Maka sadari yang demikian. Semoga kita termasuk orang-orang yang pandai bersyukur terhadap nikmat Allah. Innal insana ladzalumun kafar. Zalim dan kufur. Kufur yang dimaksud di sini adalah kufur nikmat. Mengingkari nikmat yang Allah berikan kepada seseorang. Sebagaimana kufurnya Qarun, orang yang kaya raya, luar biasa kayanya. Allah Subhanahu wa taala berikan harta yang sangat luar biasa, melimpah. Ya, saking banyaknya hartanya, kunci gudang harta tersebut, kunci gudang dari emas, perak, berliannya, itu kuncinya itu harus dipikul dengan banyak orang baru bisa terangkat. Maksudnya gudangnya itu sangat banyak, gudang hartanya. Sehingga bagaimana yang Allah perlihatkan kepada kita semuanya tentang kejadian yang menimpa Qarun. Dia kufur kepada Allah SWT atas nikmat-nikmatnya. Dia merasa bahwasanya harta yang dimilikinya adalah hasil kecerdasannya, hasil usahanya. Tidak mau mengembalikan kalau itu adalah nikmat dari Allah SWT. Maka tatkala Qarun sedang berbangga diri dengan hartanya, diadakan iring-iringan karnaval untuk memamerkan hartanya. Kalau hartanya tersimpan nggak kelihatan orang, bagaimana untuk berbangga? Qarun ingin menampakkan pada semua orang kalau hartanya begitu luar biasa banyaknya. Dengan semua budak-budaknya dihiasi dengan perhiasan-perhiasan yang sangat mahal, dengan emas peraknya, dengan intan permatanya. Sampai akhirnya ada orang yang mengingatkan, la tafrah, jangan berbangga diri wahai Qarun.
Sungguhnya itu adalah karunia Allah. Jangan kamu berkufur terhadap mengkufuri nikmat Allah SWT. Tapi tetap saja karena kekufurannya kepada Allah, kufur nikmat yang Allah berikan padanya, akhirnya Allah Subhanahu wa taala khasafal ard. Allah bukakan bumi, akhirnya semua hartanya tertelan oleh bumi. Pelajaran yang berharga buat kita. Jangan sekali-kali kita berbangga dengan harta yang kita miliki. Kenapa? Karena itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya yang beri adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak layak kita menyombongkan diri, membanggakan diri dengan harta yang kita miliki. Dengan segala kekayaan yang telah kita dapatkan. Untuk bagaimana kita jangan sampai kufur terhadap nikmat Allah yang Allah berikan. Maka kewajiban bagi setiap insan, setiap jiwa kita untuk mengakui nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Rukun syukur ada 3 macam. Rukun syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada salah satunya maka tidaklah seorang dikatakan bersyukur kepada Allah. Yang pertama adalah meyakini dengan hatinya bahwasanya semua nikmat yang diterimanya adalah benar-benar berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ini rukun syukur yang pertama. Seorang meyakini benar-benar bahwasanya nikmat yang Allah telah diterimanya, yang telah dimilikinya, semuanya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, meyakininya dalam hati. Kemudian yang kedua, mengucapkan dengan lisannya. Alhamdulillah. Kita bersyukur pada Allah. Allah berkata dalam sebagian ayatnya dalam surat fa bi ni'mati rabbika fahadits. Hendaklah terhadap nikmat Rabb kalian menyebut-nyebutnya. Menyebutnya dengan apa? Dengan bersyukur pada Allah. Bukan untuk membangga-banggakan diri, tapi untuk menyebutnya. Alhamdulillah ya Allah, Engkau memberikan karunia kepada saya yang lebih baik daripada si fulan, dari si fulan. Masya Allah. Ini kita ucapkan dengan lisan kita. Inilah bentuk rasa syukur. Kita benar-benar bersyukur pada Allah. Alhamdulillah ya Allah, karuniamu begitu banyaknya ya Allah. Bagaimana Rasulullah SAW ketika mendapatkan nikmat, beliau mengatakan alhamdulillahi binikmatihi tatimus shalihat. Alhamdulillahilladzi, segala puji milik Allah yang binikmatihi, dengan nikmat-nikmatnya. Ya. Semoga Allah menyempurnakan menjadi amal yang saleh. Nikmat tersebut bukan menjadi azab, tapi nikmat tersebut menjadi bekal kita menuju ke akhirat, menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat menjadi sempurna. Tatkala kita mengucapkan dengan lisan kita, benar-benar mengakui nikmat yang kita dapatkan adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Sayyidul Istighfar, Rasulullah SAW telah mengajari doa kepada kita. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala handika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya. Ya Allah, aku mengakui semua nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaku ya Allah. Ini termasuk syukur. Maka termasuk Sayyidul Istighfar, puncak dari segala istighfar adalah membaca Allahumma anta rabbi ini. Di situ terkandung ucapan rasa syukur yang sempurna untuk kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu'u laka bi ni'matika alayya. Aku mengakui benar-benar ya Rabb, semua nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, semuanya berasal dari Engkau ya. Baru kemudian wa abu ubirambi, kita mengakui semua dosa-dosa yang kita lakukan. Diberi nikmat mata, kau untuk melihat yang haram. Ini kufur nikmat. Kita mesti
mengakui kita banyak dosanya dengan mata. Dan di zaman fitnah, di akhir zaman saat ini, paling berat di antara fitnah adalah menjaga pandangan mata. Sehingga Allah perintahkan kita untuk menundukkan pandangan mata kita, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Memaksa mata kita untuk ditundukkan, bukan diumbar. Ya. Jangan sampai kita melihat kepada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah SAW, ya, yang dibolehkan hanyalah pandangan pertama, fisat matil ula. Tatkala kita melihat, tapi kemudian memalingkan, bukan melihat kemudian diikuti dengan pandangan berikutnya, inilah dosa. Tatkala kita melihat, kemudian kita ikuti dengan pandangan berikutnya, dan itu dengan tentu saja dengan syahwat, dengan hawa nafsu. Dan ini adalah ujian yang paling berat di antara perkara yang terjadi di zaman ini. Ya. Ma taraktu fitnatan adharru ala rijal min fitnatin nisa. Tidaklah aku tinggalkan satu fitnah yang lebih bermadarat bagi kaum laki-laki, melebihi daripada fitnah wanita. Sangat bermadarat. Maka nikmat mata mari kita syukuri. Ya Allah, ampuni segala nikmat. Aku mengakui semua nikmat yang telah Engkau berikan kepada aku, termasuk nikmat mata. Ya Allah, aku akui semua dosa yang telah kulakukan. Ya Allah, faghfirli, ampuni. Ya Allah, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak ada yang dapat mengampuni kecuali hanya Engkau. Nikmat kita ucapkan, mengakui semua nikmat yang kita rasakan semuanya berasal dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, rukun daripada syukur adalah menggunakan nikmat tersebut dalam mencari ridha Allah. Ini tugas kita sesungguhnya. Allah memberi nikmat tubuh kita, memberi nikmat kesehatan, memberikan nikmat harta, memberikan nikmat berbagai macam yang tiada terhitung. Itu Allah inginkan digunakan untuk taat kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pentingnya kita thalabul ilm. Pentingnya kita untuk selalu belajar. Kenapa? Karena dengan belajar kita diingatkan untuk selalu bersyukur kepada Allah, untuk selalu mentaatinya. Kenapa? Karena fitnah di akhir zaman itu sangat dahsyat. Ya. Bagaimana Rasulullah SAW mengatakan, fitanun akan datang satu fitnah, kaqita'il malaili mudlimah. Yang fitnah itu terjadi seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Rajulun yamshi mu'minan wa yusbihu kafir. Seorang di sore hari dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi harinya sudah kafir. Wa yusbihu mu'minan wa yamshi kafir. Di pagi hari dia beriman, sore hari sudah kafir. Sangat cepat orang itu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kufur di sini adalah berkaitan dengan fitnah dunia. Ya. Kalian akan dihinakan oleh Allah. Salatallahu alaikum dhullan. Kalian akan ditimpakan kehinaan. Ya. Ketika kalian mengambil ekor-ekor sapi, kalian ridho dengan riba, kalian ridho dengan sawah ladang ternak, dengan harta emas perak. Kalian lebih mendahulukan itu daripada cinta kepada Allah dari akhirnya. Daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fatarabbasu, maka biarkan. Kalian akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Bagaimana kalau kita dibiarkan oleh Allah? Satu seksaan, satu derita yang sangat berat. Ketika Allah membiarkan kita, tidak mengurusi kita, tidak mengingat kita, memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita, kita pasti sengsara. Jadi ketika dunia ini datang, dan fitnah dunia ini, Masya Allah, fitnah yang sangat besar sekali.
Allah memberikan, dibukakan pintu-pintu dunia di akhir zaman, ya, yang banyak orang berlomba-lomba dengan kekayaan dunia, berbangga-bangga dengan harta dunia. Fatanafasuha kana tanafasu mangkana qablakum, kalian berlomba-lomba membangun bangunan yang tinggi-tinggi. Fatuhlikukum, maka kalian binasa sama sebagaimana orang-orang sebelum kalian binasa. Dan telah kita saksikan kemarin terjadi gempa. Di antara gempa adalah merupakan bagian sebagaimana disebutkan oleh para ulama, tidaklah zalazil terjadi gempa itu kecuali karena dosa-dosa manusia. Gempa terjadi adalah karena dosa-dosa manusia. Menggunakan nikmat yang seharusnya untuk taat pada Allah justru untuk bermaksiat kepada Allah. Sehingga Allah mengguncangkan bumi. Allah memperingatkan dengan adanya gerhana. Gerhana adalah di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Allah bisa menutup rembulan yang mestinya bercahaya terang, Allah tutup, nggak bisa bercahaya. Tidak ada seorang pun bisa menutupi rembulan atau matahari kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Untuk manusia takut kepada Allah. Bagaimana ini sesuatu yang sangat besar, tidak ada manusia seluruh dunia berusaha untuk menutupin matahari, nggak mungkin mampu. Atau menutupi rembulan, nggak mungkin mampu. Dan sebagian ulama juga menjelaskan ketika terjadinya gerhana, maka berikutnya akan terjadi musibah, malapetaka. Di antara, maka ketika terjadi gerhana banyak beristighfar pada Allah. Kenapa? Di antara penolak balak adalah istighfar. Ketika orang banyak lalai, sibuk dengan dunianya, akhirnya Allah timpakanlah. Bagi Allah mudah untuk mengguncang bumi. Akhirnya hancur semua apa yang dia, rumah-rumah yang kokoh pun hancur. Masya Allah, Allahu Akbar. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kembali kepada Allah. Bukan berarti kemudian kita Allah itu kan azab, kita tidak usah peduli ya. Kalau bisa membantu, Masya Allah. Bisa ada banyak kaum muslimin, saudara-saudara kita seiman yang tertimpa musibah, yang rumahnya hancur. Kalau bisa membantu, Masya Allah, galang bantuan untuk mereka. Ringankan beban saudara kita kaum muslimin. Soal apakah terjadinya karena azab, ya itu urusan Allah. Tapi urusan kita adalah urusan untuk berta'awun. Mangkana fi auni akhihi. Innallaha fi auni akhihi, innallaha fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa akan menolong seorang hamba tatkala hamba tersebut suka menolong saudaranya. Ini kesempatan yang bisa berikan dengan harta, silahkan dengan hartanya, bisa dengan tenaga, bisa jadi relawan ke sana, monggo. Kebaikan. Ya. Kita solidaritas terhadap seorang orang-orang yang beriman. Jangan sampai mereka dibidik oleh non muslim yang mereka akhirnya dikasih bantuan tapi untuk dimurtadkan. Banyak terjadi kasus, terjadi gempa, terjadi bencana, kemudian misi datang kepada mereka membawa bantuan, tapi mereka mengajak untuk beribadah kepada selain Allah, untuk meninggalkan ajaran tauhid, meninggalkan ajaran Islam. Maka kita mestinya ikut peduli sesuai kemampuan kita masing-masing. Minimal dengan doa. Doakan mereka, ya Allah, ringankan beban saudara-saudara kami yang tertimpa musibah, terkena gempa, ya Allah. Lapangkan dada mereka, ya Allah, berikan ganti yang lebih baik, ya Allah. Solidaritas kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka saudara kita sebagian besar kaum muslimin. Terlepas dari gempa tersebut terjadi karena dosa manusia, tapi itu urusannya mereka. Maka kalau bisa ke sana membawa bantuan dan dakwai mereka untuk bertobat pada Allah. Dakwai mereka untuk beribadah benar kepada Allah. Meninggalkan sembahan-sembahan selain Allah, karena banyak terjadi bencana justru mereka semakin jauh dari Allah. Mereka nanam, kalau dulu di Jogja nanam
uang 100 rupiah yang goro-goro supaya berakhir gempanya dan seterusnya. Ini kesyirikan. Bukan meminta kepada Allah, tetapi siapa yang dia minta tolong untuk menghentikan gempa tersebut? Bukan Allah Subhanahu wa taala, syirik. Maka tatkala terjadi bencana, mari kita sebisa mungkin bisa beri andil, Masya Allah, barakallahu fiik. Semoga Allah mudahkan sebagian kita yang dilapangkan rezeki untuk sebagian disisihkan untuk mereka. Ada lembaga-lembaga dakwah seperti Peduli Muslim, ya, di Jogja, yang pusatnya di Jogja, yang Masya Allah mereka giat, ada dengan relawannya, ada dengan bantuannya, atau yang lainnya yang dikelola oleh saudara-saudara kita. Mari peduli kita kepada saudara kita, yang dengannya kita berharap Allah selalu memberi pertolongan kepada kita. Sebagaimana dalam yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni ahih. Allah selalu akan memberikan bantuan kepada saudaranya tatkala akan memberikan bantuan kepada seseorang tatkala dia suka membantu saudaranya. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan itikaf di masjidku ini, yaitu di Masjid Nabawi, ya, lebih aku cintai bisa memberikan pertolongan kepada saudaraku yang muslim. Lebih ku cintai memberikan bantuan kepada seorang muslim, meringankan bebannya, meringankan kesulitannya, daripada beritikaf di Masjid Nabawi. Bukan berarti itikaf di Masjid Nabawi nggak ada nilainya, tinggi nilainya, yang tidak terhingga. Tetapi Rasulullah SAW mengatakan karena keagungan menolong saudara kita sesama muslim. Maka marilah kita minimal doa. Jangan lupakan doa-doa kita, panjatkan, ya Allah, ringankan beban mereka, saudara-saudara kita kaum muslimin, ampuni dosa-dosanya, berikan jalan keluar dari persoalan hidupnya, lapangkan rezekinya, tolonglah anak-anak yang mereka nggak ada dosa, tiba-tiba tertimpa rumahnya dan sakit, akhirnya cacat dan seterusnya. Masya Allah. Ini mestinya menjadi menggugah kita untuk bersyukur kepada Allah. Di antara syukur kita kepada Allah adalah menggunakan nikmat yang kita terima, sebagian kita gunakan jalan Allah SWT, mencari ridha Allah. Jamaah fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, kejadian yang demikian banyak terjadi, dan marilah kita ya menjadi orang yang memiliki ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah yang harus kita tumbuhkan. Di zaman fitnah, perpecahan umat, yang banyak orang hanya membantu kalau itu golongannya saja, kalau kelompoknya saja, kalau nggak kelompoknya nggak membantu. Ini naudzubillah min dzalik. Selama dia seorang yang mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah, dia saudara kita, wajib kita bantu, wajib kita berikan pertolongan, yang dengannya kita akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian dari bab syukur kepada Allah. Mari syukuri nikmat Allah. Allah memberi nikmat kita yang sangat banyak, sangat melimpah. Jangan sekali-kali kita mengkufuri nikmat-nikmatnya. Dalam ayat yang lain, dalam surat An-Nahl ayat yang ke-80, 3, Allah SWT berfirman, ya'rifuna ni'matallahi thumma yungkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Mereka tahu kalau itu nikmat Allah, thumma yungkirunaha, akan tetapi kemudian mereka mengingkarinya. Wa aktsaruhumul kafirun, dan kebanyakan mayoritas manusia adalah kufur nikmat. Jadi di ayat di sini bukan kufur menyembah kepada selain Allah, bukan, tetapi yang dimaksud adalah mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang mestinya dia digunakan nikmat tersebut untuk taat kepada Allah, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, tetapi digunakan untuk bermaksiat kepada Allah, untuk berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kebanyakan manusia adalah kafir, mengingkari nikmat Allah.
Sehingga dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa qalilam min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali hamba-hambaku yang mau bersyukur. Sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berdoa kepada Allah, Allahumma ij'alni minal qalil. Doanya aneh. Sahabat mendengar Umar bin Khattab itu berdoa kok, ya Allah jadikan aku termasuk orang-orang yang sedikit. Sahabat penasaran, wahai Umar, mengapa engkau doa yang demikian? Kau minta supaya Allah memasukkan dari golongan orang-orang yang sedikit. Kemudian Umar menyampaikan ayat-ayat, di antaranya adalah ayat wa qalilan min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali hamba-hambaku yang mau bersyukur. Kalau kita tidak diingatkan untuk selalu bersyukur, maka kita akan kufur kepada Allah. Ini tabiat manusia, dzuluman kafurah. Zalim dan kufur terhadap nikmat yang Allah berikan. Masya Allah, nikmatnya melimpah ruah, tapi syukurnya banyak yang lalai. Di antara termasuk bersyukur kepada Allah adalah dengan bersyukur Allah memberikan persendian dalam tubuh kita. Tubuh kita memiliki 360 sendi. Yang setiap hari kita disuruh untuk bersedekah atas sendi-sendi tersebut sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Dan Rasulullah SAW mengatakan rakaatani duha. 2 rakaat duha itu cukup untuk sebagai sedekah untuk setiap persendian kita. Maka mari laksanakan sholat duha 2 rakaat. Ya. Walaupun boleh kita mengerjakan 4 rakaat, 8 rakaat boleh. Tapi minimal 2 rakaat. Waktunya longgar dari semenjak terbit matahari naik sepenggalah sampai sebelum zuhur, sebelum tegak lurus matahari. Itu masih waktu duha. Yang paling pas ya memang ketika matahari mulai naik, mulai panas. Itu waktu duha yang paling pas. Tapi sholat duha jam 11 boleh. Ya, sholat duha jam 10 boleh. Ya. Kerjakan, mari kita kerjakan. Sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan persendian yang kita setiap hari mendapatkan nikmat itu, bisa bergerak itu karena sendinya nggak kaku. Kalau sendi kita kaku, coba satu saja, satu ruas ada yang tidak bisa digerakkan, sudah rakit itu. Rakitnya seluruh tubuh. Satu ruas jari ada ini, satu ruas persendiannya ada yang sakit, sudah. Ya. Maka nikmat yang sangat besar kita diberi persendian bisa untuk bergerak. Syukuri dengan apa? Salat duha minimal 2 rakaat. Bagian dari syukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga hakikatnya kita ini hidup di dunia ini diuji oleh Allah untuk bagaimana kita menjadi hamba yang bersyukur atau tidak. Sebagaimana Rasulullah SAW berkisah tentang 3 orang. Ada 3 orang yang amma, buta. Kemudian dia yang kemudian belang, punya penyakit bolang atau sopak. Kemudian satu lagi adalah penyakit ini tidak tumbuh rambutnya. Ya, apa namanya? Kutak. Abros, akra, a'ma. 3 manusia yang Allah berikan contoh untuk kita semuanya. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ketiganya ini menjadi contoh teladan untuk kita. Bagaimana kita menjadi orang yang mana dari ketiga orang tersebut. Yang pertama adalah orang yang buta. Malaikat datang kepadanya, menawari kepada si buta, wahai saudaraku yang kau buta, maka engkau, apakah nikmat yang engkau inginkan? Aku ingin bisa melihat, sehingga saya bisa berjalan tanpa harus susah payah, bisa menikmati indahnya dunia ini. Ya, kalau begitu diusap oleh malaikat tersebut, langsung bisa melihat. Masya Allah, Allahu Akbar. Kuasa Allah, ini kisah nyata yang dikisahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, bagaimana seorang yang buta diusap oleh seseorang, dan itu adalah utusan Allah, malaikat yang berwujud manusia. Jadi bisa jadi ada seorang ketemu kita dan itu hakikatnya malaikat, hendak menguji kita. Sebagaimana kisahnya ini terjadi yang kita tidak tahu.
Kemudian setelah sembuh matanya, dia melihat benar-benar merasa nikmat, merasa senangnya. Malaikat bertanya kepadanya yang dia berwujud manusia tersebut, apa binatang yang kau ingin pelihara? Maka dia mengatakan, saya ingin memelihara ghanam, kambing. Maka datangkanlah oleh malaikat tersebut seekor ghanam, seekor kambing yang bunting, yang gemuk. Dan dia digembalakan. Dan akhirnya ditinggalkan oleh malaikat tersebut. Datang kepada orang yang kedua, yang dia adalah abros, yang dia punya penyakit sopak, belang-belang tubuhnya. Kemudian ditanya oleh malaikat tersebut, datang padanya, dia berwujud manusia tersebut, apa nikmat yang engkau inginkan? Maka orang tersebut mengatakan, ini kepingin saya ini, kulit saya launu al-jamal, ya pengen kulit saya itu bagus, yang tidak banyak orang menjauhi saya karena menjijikkan, artinya benar-benar belang-belang yang jelek di pandangan manusia. Maka oleh malaikat diusapnya dan sembuh seketika. Allah sembuhkan dengan kekuasaan Allah. Diusap oleh malaikat langsung sembuh, tidak ada lagi belang di dalam dirinya. Maka ditanya oleh malaikat, apa binatang yang kau inginkan? Maka dia mengatakan bakor al-jamal. Yang dalam riwayat ada yang mengatakan sapi atau onta. Jadi dalam riwayat itu ada keraguan apakah dia yang sapi ataukah yang onta. Diberikanlah seekor sapi, ya, kita katakan sapi aja, sapi yang bunting, yang gemuk, dan dia pelihara sampai akhirnya beranak pianak sampai sebanyak lembah, penuh lembah. Kemudian datang kepada orang yang ketiga, yang dia adalah orang yang kepalanya botak, tidak ada satu ekor rambut pun, nggak ada. Tidak ada satu helai rambut pun. Sehingga dia sering kali dijadikan bahan candaan, bahan cemoohan. Dia merasa terhina dengan perkataan orang. Maka malaikat bertanya, apa nikmat yang kau inginkan? Aku ingin memiliki rambut sebagaimana orang-orang memiliki rambut yang indah. Akhirnya diusap oleh malaikat, tumbuh rambut sempurna. Allahu Akbar. Apa binatang yang kau inginkan? Jamal, onta. Maka diberikanlah onta yang bunting. Maka dipeliharalah oleh dia sampai sepenuh, akhirnya berkembang biak sampai sepenuh lembah. Ketiga orang tersebut ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harta. Dan lihat apa yang terjadi. Malaikat datang kepada orang yang ketiga tadi, orang yang botak. Yang dia mendapatkan onta yang banyak. Bagaimana? Dia dalam keadaan botak kepalanya, dia meminta, wahai Pak, saya adalah Ibnu Sabil, seorang yang berjalan jauh, kehabisan bekal. Saya benar-benar nggak ada makanan yang saya makan, berikanlah sebagian dari ontamu. Enak sekali minta onta. Kenapa pergi? Ini onta saya melihara dari dulu, sudah susah payah diminta. Tidak mau dia bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, onta sebanyak lembah. Dia mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat mengatakan kepada orang tersebut, bukankah engkau dulunya enggak punya apa-apa, miskin, dan kepalamu botak sebagaimana saya botak? Kamu ini ngomong bual aja. Sana pergi, diusir. Kalau benar apa yang kamu ucapkan, maka kamu akan kembali sebagaimana engkau asalnya dahulu. Maka ditinggalkanlah oleh malaikat dan kembali ontanya meninggal semuanya, mati semuanya. Rambutnya langsung gogrok, botak kembali. Allah kembalikan kondisinya sebagaimana asal sebelum dia mendapatkan nikmat. Datang kepada orang yang kedua, yang dia adalah orang yang belang, kulitnya belang-belang, yang penuh dengan penyakit. Dia malaikat datang dalam keadaan wujud seperti dia. Allahu Akbar, Allah kuasa untuk menjadikan malaikat berwujud manusia. Dan persis seperti penyakit yang dia pernah derita. Kemudian dia bercerita sebagaimana yang pertama tadi, saya ini adalah Ibnu Sabil, sudah kehabisan bekal, tolonglah belilah saya seekor sapi saja, supaya saya bisa melanjutkan perjalanan. Minta kok seekor sapi, sana pergi, udah diusir.
Bukankah engkau dulu miskin? Oh saya ini melihara dari dulu sehingga jadi banyak sebanyak ini. Ini milik saya semuanya. Ya, kalau engkau dusta, maka semoga Allah kembalikan kemiskinanmu dan Allah kembalikan tubuhnya sebagaimana apa yang aku alami saat ini. Kembali kepada duduk. Maka benar, malaikat meninggalkannya, berubah tubuhnya langsung menjadi belang kembali dan binatang sapinya tersebut mati semuanya. Allah kuasa mematikan ketika. Maka nangis tidak ada habisnya, menyesal. Oh, kenapa saya nggak bersyukur kepada Allah? Datang kepada orang yang pertama tadi, yang dia adalah buta, asalnya buta. Orang tersebut, malaikat datang dalam keadaan buta. Datang kepada orang tersebut, wahai saudaraku, saya buta, perjalanan saya sudah terputus, habis bekal saya, tolong berikan apa yang kau miliki dari kambingmu. Seekor kambing saja. Maka apa jawab dari orang yang tadinya buta yang diberikan? Wah, engkau adalah orang yang persis seperti saya dulu. Saya dulu adalah buta, nggak punya apa-apa. Silakan ambil sesukamu. Kambing-kambing yang mau kamu pilih, silakan bawa semuanya. Masya Allah, Allahu Akbar. Dia bersyukur karena dia merasa itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia serahkan kepada kamu, silakan ambil. Saya dulunya nggak punya apa-apa, Allah yang memberi nikmat begini. Maka apa yang dikatakan oleh malaikat? Amsik. Allah menahan hartamu, memberkahi hartamu. Tidak sebagaimana dua temanmu yang Allah kembalikan kepada kondisi sebelumnya karena kufur nikmat. Hadis yang mulia yang menjelaskan kepada kita jangan sekali-kali kita kufur nikmat. Kita tidak asal dalam keadaan lahir, dalam keadaan nggak punya apa-apa, brojol nggak punya apa-apa, pakaian nggak punya, duit apa lagi? Semuanya Allah yang memberi. Ya Allah terus beri makan, beri minum, beri segala sesuatu dari fasilitas dunia. Karunia Allah. Maka marilah kita belanjakan di jalan Allah. Sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengannya Allah akan memberkahi harta kita. Benar-benar menjadi bekal kita tatkala kita menghadap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi kebahagiaan kita tatkala kita berjumpa dengan Allah. Pelajaran yang berharga dari kisah yang nyata yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah bisa saja menguji kita, mendatangkan seseorang, dan itu hakikatnya malaikat yang kita tidak tahu, sama sekali tidak tahu. Maka kasihi setiap orang-orang miskin yang datang kepada kita, menghibal pada kita. Jangan sampai kita merendahkannya, jangan sampai kita menghardiknya, sampai kita mengusirnya. Berikan apa yang kita mampu. Bahkan dalam keadaan kita, dalam keadaan yang tidak punya sekalipun, Allah merintahkan kita untuk bersedekah. Walau kana bihim khasasah, dalam keadaan sempit sekalipun kita diperintahkan untuk sedekah. Sampai Rasul mengatakan, fattaqun nar walau bisikit tamr. Sedekahlah kalian walaupun hanya dengan separuh kurma. Apa maksudnya? Dia hanya memiliki satu biji kurma tok untuk dimakan. Tapi ada orang minta, cobalah. Satu itu diparuh, separuh untuk dia, separuh untuk kita. Masya Allah. Satu butir kurma kira-kira harganya berapa? Katakanlah Rp1.000, Rp500 untuk sedekah. Untuk menyelamatkan kita dari neraka. Sebagai wujud rasa syukur rizki dari Allah SWT. Maka marilah jamaah fillah rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai kita kufur nikmat. Banyak mayoritas manusia disebutkan dalam Al-Quran bahwasanya mayoritas manusia kufur nikmat. Walaupun dia Masya Allah mungkin sholatnya rajin, mungkin dia ngaji membaca Al-Quran rajin, mungkin dia Masya Allah suka senyum pada orang, tetapi bakhil. Untuk mengeluarkan hartanya itu bakhil. Padahal itu untuk kepentingan dirinya sendiri. Yang kita sedekahkan itu hakikatnya yang milik kita. Tapi bakhil. Dan inilah banyak mayoritas manusia kufur nikmat. Karena apa? Yang memberi nikmat itu siapa? Yang memberi kekayaan itu siapa? Allah tabaraka ta'ala. Mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi hamba yang pandai bersyukur. Allahumma a'inni
ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah hamba untuk selalu berzikir, ingat kepada Engkau, untuk selalu bersyukur kepada Engkau, dan baguskanlah ibadahku kepada Engkau. Kita mohon pada Allah untuk bersyukur pada Allah. Demikian yang kita sampaikan di kesempatan malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, yang benar hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Segala kekurangannya saya mohon maaf. Semoga Allah mengampuni segala kekurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Warahmatullahi wabarakatuh.